dan sejenisnya. Mudah nih hati tersentuh. Ada rasa keinginan buat nolong, tapi apa daya? Kemampuan tidak mendukung. Tapi rasa iba, rasa kasihan, peduli, itu sudah menunjukkan bahwa dia itu punya sifat rahmat di dalam hatinya. Jadi tanda-tanda orang yang hatinya punya rahmat dan kasih sayang itu banyak. Di antaranya adalah tanda orang yang punya rasa rahmat di dalam hatinya itu saat dia menunjukkan rasa cinta, rasa sayang kepada anak-anak. Rahmah bisbiyan, sayang dengan anak-anak. Itu termasuk tanda bahwa hatinya itu ada sifat rahmah. Jadi kalau ingat budak kecil itu sayang, senang, nak digendong, nak dipeluk dan sebagainya, yang kecil itu menunjukkan tanda kasih sayang. Makanya kan pernah ada Arabi datang kepada Nabi SAW, kemudian melihat Nabi mencium Husain atau Hasan, dia pun bertanya dengan pertanyaan yang sifatnya mengingkari, artinya menganggap aneh apa yang dilakukan Nabi. Atuqabbiluna nasbiyan, kamu nyium budak kecil? Itu pertanyaan ditujukan sama Nabi. Dia menganggap ini perbuatan yang aneh. Nyium budak kecil itu perbuatan yang aneh di kalangan mereka, orang-orang Arabi. Kami, di tempat kami, tak katik yang nyium anak-anak. Tak katik nyium anak-anak. Jadi budak kecil ini biasa be, ketemu talak ke be, tidak senyum, tidak dipeluk. Anak dewek, apalagi anak wong. Anak dewek tak diperlakukan macam itu. Jadi kalau kita senang tengok budak kecil, ya, senang. Kadang-kadang pengen rasanya tuh nyibit pipinya saking senang tadi kan. Ngendong kalau dia masih balita, masih umur 2 tahun lagi lucu-lucunya. Itu termasuk ciri bahwa hati kita ada rahmat. Kalau biasa be, biasa. Tidak katik perasaan itu. Nah, hati-hati. Berarti hati kita tidak katik rahmat. Makanya saat wong tadi bertanya sama Nabi, atuqabbiluna nasbiyan, apakah kalian mencium anak-anak? Kami tidak pernah itu. Aku 10 anakku tidak pernah aku cium. Anaknya 10 tidak pernah dicium. Kata Nabi SAW, awama amliku an naza'allahu min qalbika rahmah. Kalau memang demikian, berarti Allah sudah mencabut dari hati kau sifat kasih sayang. Dan kalau itu sudah Allah cabut, aku tidak bisa menolak dan tidak bisa menunjuk kau sifat tersebut. Artinya hilang sudah watak sifat rahmat dalam hatinya. Nabi tidak bisa menolak karena Allah sudah mencabut sifat rahmat dari hatinya. Itu ditandai dengan apa? Tidak katik perasaan sayang kepada anak-anak, apalagi anak dewek. Jadi demikian itu sifat rahmat demikian. Kemudian disebutkan di sini, jadi Nabi bersabda, ar-rahimu yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang punya jiwa penyayang itu akan disayangi oleh Allah. Irhamu man fil ard. Sayangi orang yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Itu sabda Rasulullah SAW. Kalau pengen disayangi, kita harus nyayangi. Kalau pengen dirahmati Allah, kita harus merahmati orang ini. Dalam arti berjiwa belas kasih kepada sesama. Karena al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amal. Tergantung jenis amal. Kalau kita beramal dengan cara nyayangi wong, maka kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syamsuddin As-Safiri, di sini dalam hadis ini Nabi SAW mendorong kita, memotivasi kita, menggalakkan kita untuk menunjukkan sifat belas kasih terhadap orang-orang yang ada di bumi. Wal atop, dan menunjukkan sifat sayang, peduli kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, meliputi hewan dan yang lainnya. Kemudian kalau seandainya kita ketemu dengan wong non muslim kafir, mana cara kita nyayangi dia? Mana cara kita nyayangi orang kafir? Berharap kebaikan kepada dia. Ada lintasan di hati, mudah-mudahan dia boleh hidayat. Dengan cara macam itu, kalau kita tak bisa mendakwainya, minimal dalam hati ini kita punya keinginan dia itu bernasib seperti kita, muslim, mati dalam keadaan Islam. Itu bentuk rahmat. Jadi kalau setiap kali kita tengok muslim, di hati kita ada keinginan dia itu masuk Islam, berarti kita punya jiwa rahmat luar biasa. Dan itulah yang senantiasa ada dalam jiwa Nabi SAW, dalam hati Nabi, menginginkan orang yang non muslim menjadi muslim dengan dakwah beliau. Sifat rahmat. Karena kita tidak galak newei kebaikan ini. Apalagi matilah situ masuk neraka dia. Kadang-kadang gitu itu. Biarlah. Lemak ni yang dia lah senang di dunia, tahu-tahu masuk Islam surga pula. Biarlah lemaklah dia mati masuk neraka. Kadang-kadang gitu itu.
Sebab kalau dalam syariat kita itu kan, kalau ada orang non muslim seumur hidup berbuat sekendak-kendaan dia, sebelum meninggal masuk Islam dia, nanya sama kita, kalau aku masuk Islam masuk surga tak? Tidak aja gitu. Kalau gitu lemak nih kau, hidup tak sarung, tak pernah semayang, masuk Islam sebelum mati masuk surga. Aku yang mengas-mengas kita surga belum tentu. Dia kalau mati kan ganti dosa kan, masuk surga pasti. Kita ngomong nandak gitu, tak galak, tidak masuk surga kau. Oh kalau itu sudahlah, aku dah masuk Islam. Nah, kita yang berdosa. Karena apa? Kita nak newei surga kami, lemak ni kau, giliran akhir-akhir nak masuk surga kau, tak baca. Tak boleh, istibdad namanya. Newei, tak bagus itu. Orang ini tak bakal dapat rahmat. Tak bakal rahmat Allah. Karena tak punya 12 kasih kepada orang non muslim. Jadi cara kita nampakkan belas kasih kepada non muslim dengan cara apa? Mengharapkan kebaikan kepada non muslim tadi, berharap dia boleh hidayat, berharap dia masuk Islam sebelum meninggal. Kalaupun nantinya tidak seperti yang kita harapkan, yang penting kita sudah menunjukkan rasa rahmat dalam hati kita dengan menginginkan kebaikan kepada dia. Cara kita mengasihani wong yang jahil dengan diajarkan apa yang dia tak tahu. Jangan kita diamkan dia tak tahu, salah ibadatnya, biarlah, biar ibadat dia sah. Jadi masuk neraka jadi beriun, tak boleh. Bentuk kasih sayang kita ajarkan. Mohon maaf, salah cara ibadat ini. Yang benar cak ini. Itu berarti tanda kita sayang. Tanda kita sayang dengan wong yang tak tahu dengan cara kita ajarkan. Kemudian kalau kita sayang dengan wong yang lemah, status sosialnya rendah, kalau nak berhajat dengan wong, tak banyak wong yang nak bantu. Sementara kita punya kedudukan, wong terpandang, kita bantu dia. Kalau dia punya hajat kepada seorang, kita datangi. Nah, dia ni punya hajat, tolong bantu dia atas nama aku. Galak orang bantu, bagus. Itu bentuk kasih sayang kita kepada wong lemah. Yang kalau berhajat, tak banyak yang galak bantu dia. Ada orang macam itu kan, yang tak terpandang. Kalau dia punya hajat dengan wong, tolak wong. Tapi kita yang punya nama, punya kedudukan di mata masyarakat, yang kalau kita berhajat, wong cepet. Kemudian kita bantu dia dengan kedudukan kita. Makin nama kita nolong dia, sehingga wong galak bantu dia. Itu cara kita bentuk kasih sayang itu kepada wong lemah. Jadi macam-macam kasih sayang itu. Kalau kita bentuk kasih sayang kita kepada wong fakir, bantu dengan harta kita. Kemudian bentuk kasih sayang kita kepada orang yang lebih tua atau anak-anak, bisyafaqatik, ya, dengan peduli, dengan perhatian, tidak menginginkan hal mudarat buat dia, menginginkan manfaat buat dia. Itu bentuk perhatian kalau. Jadi kalau kita tahu bakal bahaya yang didapatkan oleh orang itu, anak kecil itu, kalau dia melakukannya, kita cegah. Jangan kita talak lah anak orang juga. Tak betul. Bentuk kasih sayang kita jagoi. Nyengok budak kecil nyebrang, takut bakal mudarat, bahaya, kita bantu, itu bentuk kasih sayang. Nyengok orang tua yang nyebrang lambat nian karena faktor usia, kita turun dari motor, nolongi, itu bentuk kasih sayang. Wa inna ma yarhamullah min ibadihi rahmah. Tak katik yang mendorong dia untuk melakukan semua itu, kecuali rasa rahmat dalam hati. Kalau mengacu, cacat dah tahu. Cacat dah tahu. Kadang kita juga nak bela diri kan, biarlah ada yang lain. Nah, itu kan, ada yang lain juga nolongnya. Kalau orang yang punya sifat rahmah, spontan, nolong, membantu, kemudian setelah itu dia lagi tidak berharap terima kasih, tak berharap itu. Nah, itu wong-wong yang punya jiwa rahmat. Bahkan di sini kita harus menunjukkan sifat sikap rahmat kepada pelaku maksiat. Dengan cara apa? Mendoakan. Doakan kalau kita nyengok saudara kita, dulu kita, atau wong yang kita kenalkan kita, atau wong yang kita kenal lagi maksiat. Bentuk kasih sayang kita sama dia, mendoakan hidayat, mendoakan yang baik. Bukan malah kita berkata, ya Allah azablah dia ni, berilah dia pelajaran. Jangan, doakan yang baik-baik. Ya Allah tariklah dia dengan tarikan yang baik. Tarikan yang baik itu tidak harus kena musibah dulu taubat. Sebab kalau Allah nak narik itu bisa dengan cara Allah. Ada yang kena musibah dulu dia, sadar baru taubat. Kan itu kan? Tangkap polisi dulu, sadar, taubat. Sakit dulu, sadar, taubat. Itu di antara cara Allah narik hambanya supaya kembali kepadanya. Tapi ada doa, Allahumma raddina ilaika raddan jamilan. Atau kita doakan, Allahumma raddihu ilaika raddan jamilan. Ya Allah, balikkan dia kepadamu dengan pengembalian yang baik.
Artinya jangan sampai harus ada musibah dulu baru balik dia. Buat dia sadar be. Apa be? Membuat dia akhirnya sadar dan balik. Itu namanya raddan jamilan. Tidak harus ada musibah yang mendahulunya. Itu bentuk perhatian kita kepada pelaku maksiat. Dengan cara mendoakannya. Apalagi kalau kita mendoakan dengan tulusnya, tak pernah berhenti, karena memang kita pengen dia tu berubah jadi baik. Oh, itu luar biasanya. Itu luar biasa lagi. Kemudian wal bahaim, bentuk kasih sayang dan rahmat kita kepada hewan dengan cara memperlakukannya tidak kasar, dengan baik-baik. Jadi dengan hewan pun kita dianjurkan untuk berbuat apalagi dengan sesama. Kemudian fa aqrabun nas min rahmatillah, manusia yang paling dekat dengan rahmat Allah adalah manusia yang paling besar jiwa penyayangnya terhadap sesama. Itulah, siapa yang sifat sayangnya kepada sesama lebih besar, maka dialah orang yang paling dekat dengan rahmat Allah. Siapa itu? Kemudian disebutkan di sini faman kathurat minhu syafaqah ala khalqi, siapa yang jiwa penyayang itu luar biasa terhadap sesama hamba Allah atau sesama makhluk Allah, kemudian Allah akan merahmatinya dengan rahmat Allah. Allah akan masukkan dia ke surganya. Allah akan lindungi dia dari azab api neraka. Allah akan hilangkan rasa takut saat dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan jauhkan dia dari api nerakanya. Dan itu semua dia dapatkan apa? Karena rahmat Allah. Dan kenapa dia dapat rahmat Allah? Karena dia merahmati hamba Allah Subhanahu wa taala. Menyayangi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa min akbaril asbabil lati tunalu biha rahmatullah, kata ulama Al-Imam Sa'di. Di antara sebab terbesar untuk bisa memperoleh rahmat Allah adalah dengan menyayangi sesama hamba. Sebab terbesar untuk bisa mendapatkan rahmat Allah adalah dengan kita menyayangi sesama hamba Allah. Kemudian sebab terbesar yang bisa memutus kita dan menghalangi kita dari mendapatkan rahmat Allah adalah sikap acuh dan tidak peduli dengan sesama. Sebab terbesar yang bisa menghalangi dan memutus kita dari rahmat Allah adalah sikap acuh kita, tak pedulinya kita, tak perhatiannya kita dengan sesama. Itu sebab terbesar yang bisa memutus kita dari rahmat Allah. Sementara kita ini sangat-sangat butuh terhadap rahmat Allah dalam kondisi apapun. Tapi kalau kita acuh, tak peduli, berarti kita sedang memutus rahmat Allah untuk kita, sementara kita sangat butuh dengan rahmat Allah, baik di dunia, apalagi saat kita mati. Itu yang paling kita butuhkan, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi Imam Haddad menganjurkan kita untuk berbuat baik terhadap sesama dan menyayangi hewan sekalipun. Kita bisa melihat bagaimana praktik Nabi dalam mengasihani, memperhatikan, bersikap lembut kepada hewan. Nabi SAW suatu hari dalam perjalanan bersama sahabat, kemudian beliau ingin qada hajat. Beliau pun pergi ke tempat sepi untuk qada hajat. Sahabat-sahabat Nabi menemukan seekor burung dengan 2 ekor anaknya yang masih kecil. Lalu dimbek anaknya tadi, 2 ekor tadi, dari sangkanya oleh sahabat. Si induk ngepak-ngepakkan sayap, ngepak-ngepakkan sayap karena berharap anak itu dikembalikan. Itu perhatian induk hewan dengan anaknya. Ngepak-ngepakkan. Nabi yang pulang dari qada hajat melihat pemandangan itu, bersabda, man fazi'a hadhi biwaladaiha, siapa yang membuat terkejut dan khawatir burung ini karena sebab anaknya dimbek. Ditegur Nabi sahabat, balikkan anaknya, balikkan lagi, balikkan anaknya kepada induknya, jangan diganggu. Sabda Nabi SAW kepada sahabat, bentuk kasih sayang. Jadi tak boleh kita ganggu kenyamanan burung tadi dengan kita mbek telurnya, anaknya. Walaupun niat piara, agak biarlah maknya, biarlah maknya misalnya.
Kecuali kalau induknya dah gatik, kemudian kita nemu dia terlantar, cicut di pucuk batang. Induknya dah gatik, mungkin ditembak oleh pemburu atau ditingkap oleh orang yang memperangkapnya. Itu zalim juga termasuk. Kemudian kita piara besarkan, boleh, tak masalah, asal dirawat. Jadi hewan tu kalau kita pelihara, berarti kita yang bertanggungjawab nafkahnya. Nafkahnya kita harus tahu gitu, makannya apa, jamnya, dosisnya harus tahu, tak baca gitu. Karena kita yang sudah nak bertanggung jawab. Jangan main ngingon-ngingon hewan be zaman sekarang ini kan. Ngingon burung, ngingon iwak ada sekarang. Ngingon apa lagi? Musim ngingon nih. Beruang ni kata yang beruang. Harus tahu kita tunjuk makan. Kalau dia mati karena keteledon itu tanggung jawab. Tidak main-main. Kalau kita ngasuh tak sanggup lagi miaranya, kucing misalnya kita miara, tak sanggup. Mahal yang biaya makan kucing ini. Lepaskan, tunjukkan dong. Taruh di tempat-tempat yang dia bisa menemukan makanannya, atau bisa hidup di situ. Jangan main untalkan masing-masing, dosa juga gitu. Beda kalau kucing liar galak main rumah, kata tanggung jawab gitu. Nak ngenjuk iwak jadi, tidak jadi, kan tanggung jawab kita. Tapi kata ulama, kalau ada kucing buto masuk rumah kita, berarti dia tanggung jawab kita. Kalau dia masuk rumah kita, berarti nafkah dia ada tanggungan kita. Kalau dia minggat masuk rumah lain, tanggunganmu itu belum. Nah itu memang hukum, secara hukum. Kalau dia tidak baca, nemukan makanan dia, tanggung jawab itu. Nah kalau ada orang yang iba tengok kejadian ini, ya Allah kucing ini butuh, mak mana dia nyari makan? Iba, kita piara sampai dia meninggal, mati, pahala besar. Boleh jadi karena rasa kasihan kita kepada binatang ini menjadi sebab kita masuk surga dan diampuni dosa-dosa kita. Karena Nabi SAW bersabda, seorang wanita, mohon maaf, pelacur di zaman Bani Israel, diampuni dosanya oleh Allah gara-gara ngenjuk minum anjing. Dalam riwayat lain, seorang laki-laki dari Bani Israel dalam perjalanan dan sangat kehausan, kemudian turun ke sumur untuk minum langsung dari dalamnya. Pas naik lagi ke pucuk, nyingok anjing yang sudah kehausan dan hampir mati karena kehausan, turun lagi menggunakan sepatu kulit, digigit pakai mulut, gigawak naik, diminumkan, diampuni Allah dosanya. Allah puji perbuatannya gara-gara ngenjuk binatang yang kita anggap najis dan kita jauhi. Tapi gara-gara ngenjuk minum tadi, sebenarnya bukan ngenjuk minumnya, latar belakang dia ngelakukan itu apa, itu yang menjadi catatan. Kenapa dia mau menolong? Karena kasihan. Kasihan itulah yang membuat dia dikasihani Allah dan Allah ampuni dosanya. Karena kasihan itu. Bukan ngenjuk minum, feeling ngenjuk minum. Apa dia artinya ngenjuk minum itu? Tapi gara-gara sifat rahmat yang mendorong dia untuk melakukan hal tersebut, itulah yang membuat dia dirahmati oleh Allah. Wa inna ma yarhamullah min ibadi ruhama. Kalau itu didapat oleh wong yang ngenjuk minum anjing kausan, mak mano kalau yang ngenjuk manusia yang kausan, lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Makanya Islam ini memperhatikan hak asasi hewan. Wah, bukan hak asasi manusia, hewan ada hak asasi juga yang harus diperhatikan. Ada seorang perempuan masuk mengaku gagal kucing. Jadi macam-macam. Rasulullah bersabda, menyebutkan imra'atun dakhalatin nar fi hiratin, perempuan masuk mengaku gagal kucing. Yang dia ikat, dia kurung, tidak dibebaskan untuk nyai makan dewek dan tidak diinjak makan di situ. Akhirnya mati kucing tadi. Karena dikurung dan dibiarkan dan diinjak makan. Tidak nak dilepaskan biar nyai makan dewek. Masuk neraka kata Nabi. Sebabnya kucing itu menzolimi hewan, masuk neraka. Kiki mana kalau menzolimi manusia? Wah, lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Jadi masalah berbuat baik sama hewan itu ada pahalanya. Jadi ngenjuk minum hewan ada pahalanya. Ngenjuk makan hewan kelaparan ada pahalanya. Wa fi kulli kabidin ratbin ajrun kata Nabi SAW. Pada setiap lambung yang basah itu ada pahala. Jadi setiap binatang yang perlu konsumsi untuk bisa bertahan hidup ada pahalanya. Bahkan ada sahabat Nabi namanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Saking luar biasanya, dia sengaja kadang-kadang mecahkan roti, diamburinya untuk semut yang ada di rumah. Ini tetangga kita, ada hak anjuk
Sangkin, kalau gitu ingat semut kita usir kan? Kalau gitu ingat semut kita punyam kan? Nganggu kan uji gitu kan? Kalau ini tak datang ini nah. Nah kalau kita rumah nak semutan, ambu gula di luar, biarlah dia di luar. Itu sangkinnya tadi mereka tuh, sangkin perhatiannya dengan hewan itu, mencari sengaja. Sampai ada yang naruh banyu minum di musim panas di atap rumahnya. Karena boleh jadi itu akan dihinggapi, didatangi oleh burung-burung yang kehausan dan minum di situ. Pahala. Dulu caum beramal bagus. Pernah di zaman dinasti apa disebutkan dalam sejarah, zaman itu sampai-sampai tempat-tempat minum untuk hewan itu dipenuhi oleh pemerintah. Jadi kalau ada hewan-hewan yang keluarnya di malam hari kehausan, tak perlu nyari tempat lain. Tempat itulah yang mereka akan datang. Mereka akan bergombolan minum di situ. Kosong, diisi lagi. Kita tahu cerita Syekh Abu Bakar bin Salim. Setiap malam keliling, ngisi tempat wuduk, ngisi tempat minum hewan setiap malam. Jadi kalau ada anjing waktu malam, minum di situlah. Besok penuh lagi malamnya. Ada yang ngisi. Untuk apa je gitu? Ada pahalanya. Itu yang mendorong adalah rahmah, kasih sayang kepada hewan. Kita tak terbayang nak baca itu. Tahu banyu depan rumah Kalau be kucing haus minum Jangan anjing najis pula kan. Kucing be kita bahas kan. Atau apa be hewan-hewan. Tak pernah terbayang gitu kan. Karena kita tak ngira bakal ada pahala. Jadi kita pahala tu ngenjuk kawan Tahiti baru pahala hari panas misalnya kan. Itu pahala juga. Sebab kalau kita ngenjuk hewan, tak berharap kita ucapan terima kasih Karena hewan tak baca. Kalau kawan, arti kadang-kadang minta anggap kita ni yang baik oleh kawan. Atau mudah-mudahan ditraktirnya juga ada balasan kan. Atau paling tidak minimal dia ngucap, mau kasih lah ngantarkan aku minuman ni. Kalau manusia. Tapi kalau kucing, kita baik, apa yang kita harapkan? Hati itu, terima kasih dia. Atau masak buat kita, tak baca. Kan murni buat baik kan, kasih sayang. Kasih sayang, luar biasa. Dulu sahabat-sahabat Nabi bentuk kasih sayang kepada hewannya luar biasa. Itu semua mencontoh Nabi SAW. Ada sebuah Madinah, kota di wilayah Mesir, namanya Pustot. Pernah dengar? Kota Pustot. Itu di Mesir. Jadi Mesir itu ditaklukkan oleh sahabat Nabi Amr bin As radhiyallahu anhu. Jadi beliau melanjutkan ini penaklukan kota itu ke wilayah sekitar Mesir. Ada namanya Pustot. Sebelumnya katik nama kota itu. Beliau yang membangun kota itu. Jadi muasal nama Pustot itu diambil. Pustot itu tenda, kemah yang jadi tempat istirahat Amr bin As. Jadi saat beliau nak bongkar tenda untuk pindah ke tempat lain, dan di situ sudah dirancang nak dibuat kota karena memang daerah yang strategis. Beliau dapati di atas tenda beliau tu ada burung yang lagi bertelok, lagi ngerem. Karena lama beliau tinggal di situ kan, sampai menyelesaikan urusan. Pas nak bongkar tenda, nengok ada burung bertelok. Maka beliau biarkan tenda tadi, beliau lanjutkan perjalanan. Sejak saat itu kota itu disebut Pustot. Asal lagi tenda itu namanya Pustot, tenda beliau itu yang tidak dibongkar gara-gara kasih sayang beliau terhadap burung yang ngerem di sana. Kalau kita kan tengok burung ngerem pucuk mobil kita, galak kita, biarlah dulu mobilnya sampai burung itu terus dan besar. Tidak ambil oleh kita tahu pucuk batang kan. Nah itu kan kalau kita tidak kita ngomong biarlah dulu. Anak pakai motor sian yang burung itu kayak terganggu, lemak-lemak lagi ngerem. Tidak. Saking sayangnya tadi sama hewan. Sebab apalagi kalau kita punya ingonan kalau kita bertindak zalim kepada ingonan kita, maka dia akan nuntut kita di hari kiamat. Abu Darda, sahabat Nabi SAW, itu punya ba'ir. Ba'ir itu onto, tapi biasanya onto ba'ir ini digunakan untuk ngawal beban barang. Jadi onto itu ada yang memang layak untuk dijadikan sebagai muatan, bawa muatan, ada yang tidak. Macam-macam jadi onto itu. Jadi beliau punya ba'ir tadi, onto yang biasa bawa muatan, barang. Jadi saat onto beliau ini sakit, dan sudah hampir meninggal, beliau ngomong sama ontonya tadi, ya ayyuhal ba'ir, wahai onto, la tukhasimni ila rabbik,
jangan kau nanti tuntut aku di hadapan Allah. Fa inni lam uhammilka fawqa taqatik. Karena aku tak pernah naruh beban di atas pundak kau melebihi kemampuanmu. Termasuk zalim kalau kita naruh beban di pucuk unta tadi melebihi bobot yang bisa dia. Kalau mobil apa-apa muatan itu kan? Mobil kan mesin, tangga tapi kan. Kalau hewan, keledai, kita bebani beban yang di luar kadar kemampuannya, zalim dan dia akan nuntut hari kiamat. Bentuk perhatian Islam terhadap hewan, ngadu hewan tak boleh. Ngadu kambing tak boleh. Ngadu ayam tak boleh. Tak boleh, haram ini, bukan tak boleh sekedar boleh, haram. Ngadu iwak, tak boleh juga. Iwak tempalo, mana boleh diadu. Zalim gitu. Zalim. Bentuk perhatian Islam terhadap hewan, tak boleh hewan itu kita jadikan sasaran tembak gitu. Nak ngetes akurat apa tidak tembakan kita, hewan kita jadikan sasaran. Tak boleh. Kucing nak ngetes tembakan itu, tak boleh, zalim. Bahkan bersenang-senang, nengok hewan belago tak boleh. Tak boleh. Haram, berdosa. Berburu untuk cuma senang-senang nembak burung mati tinggalkan nembak burung. Bukan untuk dimanfaatkan, dimakan. Untuk senang-senang tak boleh. Haram. Kecuali kalau untuk makan boleh. Bentuk perhatian Islam terhadap hewan, proses penyembelihan diatur. Lading harus landep. Kalau pacak sekali bersetan, jangan sampai ngangkat lagi, mengas kan. Itu bentuk perhatian. Tak boleh dipukul dengan benda tumpul untuk membunuhnya. Tak boleh membunuh hewan yang boleh dibunuh dengan cara dibakar. Mana boleh? Tikus, gunyang itu kita bakar, rumahnya kita bakar. Itu gini. Nak ngusir tikus makan rumah dia. Dapat dalam sangkar tikus tadi. Kemudian kita panggang. Lejar kau. Tak boleh. Kalau nak bunuh, kalau baca sekali pukulan. Tak boleh dengan, walaupun tikus kan boleh dibunuh. Tapi bukan berarti dengan dizolimi, kritik sampai tak boleh. Tak boleh. Kalau baca sekali pukul, biar dia tidak tersiksa, tidak ada sifatnya ta'zib, nyiksa, tak boleh. Jadi demikian. Jadi berurusan dengan hewan repot di akhirat, apalagi sesama manusia. Apalagi sama manusia. Jadi hati-hati. Kalau ingin burung tak sanggup lagi, injek ke? Jual. Bahkan ada aturan dalam syariat, kalau ngingon hewan, maka tanggungjawab nafkahnya sama dia. Kalau ternyata dia tak sanggup lagi, maka ada petugas yang maksud dia untuk menjualnya. Harus dijual. Kalau kata enggak nak beli, tanggungjawab lepas ke habitatnya. Demikian. Aturan dalam Islam luar biasa. Makanya anak belum tahu, masih nyari, belum temu tapi hukum mancing di pemancingan, hobi lepas lagi kan. Mancing untuk makan boleh, zalim dah itu, kail tu sakit iwak, boleh lah itu nak makan gitu nih kan. Kalau pacak jangan pakai kail, pakai jaring basing lah kau, penting sama pakai pancing boleh. Asak tadi niatnya apa? Untuk dimakan, bukan nak nyenengkan sakit iwak tu kan tarik, habis itu lepas kan makan lagi dia, lagi jadi buntang, dosa gitu kalau memang demikian. Tapi tak tahu kalau hukum mancing di pemancingan kan bayar kita kan, mancing hobi kan, kemudian dapat lepas lagi kan, habis waktu itu. Ya berapa mancing lepas lagi kan, malah basah beli hobi, ya apa hobi tu, tapi benar-benar dikit ada hobi tu sampai hobi mancing kami kan musim 4 tu mancing tak sampai jam berapa itu kami kalau ngabisi waktu, kemudian tidak memenuhi hak wong yang di rumah, apalagi kalau ada bini benar-benar lah malam-malam mancing sama iwak, ini di rumah tu anak berarti kan sampai ninggal kena gawe pekerjaan, balik cepet nak mancing, tak boleh lah itu. Nah ini yang tak boleh, tapi mancing dewek boleh hukumnya, secara hukum boleh, tak atik dosanya. Nah ini bentuk perhatian Islam terhadap hewan. Nabi SAW melarang sahabat duduk di pucuk unta sambil ngobrol, duduk pucuk unta. Nabi duduk dia
Dengan benar-benar. Naik benar-benar, turun benar-benar. Jangan jadikan dia sebagai kausi untuk kamu bincang-bincang pucuknya, tak boleh. Karena ini hewan, ini hidup, ini kita duduk dalam mengasihi dia tu. Jadi bentuk kasih sayang kita turun. Kalau nak ngobrol, kalau dengar-dengar tak apa-apa. Ini lama ngobrol pucuk itu, turun, tak boleh. Kalau memang kita lagi istirahat, turunkan barang-barang bawaan kita supaya dia tidak dibiarkan sampai dosa. Itu bentuk sepele ni, sepele. Tapi kadang-kadang kalau kita kategori masuk menzalimi, bahaya jadinya. Perempuan tadi masuk neraka gara-gara apa? Kucing tadi. Ada yang diampuni gara-gara hewan. Jadi perhatian terhadap hewan itu ada nilai pahalanya, apalagi terhadap sesama. Dan itu semua ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan, barang siapa yang ngasihani kambing, maka dia akan dikasihani oleh Allah. Kambing. Dalam hadis Nabi, siapa yang ngasihani, sayang sama kambing, artinya perhatian, diunjuk makan dan sebagainya, maka dia akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal hewan, apalagi manusia. Kemudian sifat mukmin itu tadi tidak kasar. Tidak kasar, kemudian tidak jelek ucapannya. Ada yang kasar wataknya, acuh tadi, acuh. Tak terlalu peduli dengan keadaan. Biasa-biasa be. Nah, ini bukan sifat mukmin sejati. Apalagi kalau lah ngomong, mulutnya itu tak lemak, kasar. Nah, ini bukan ciri wong mukmin yang sesungguhnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kata Imam Haddad, wa alaika bi ta'limil jahilin wa irsyadid dhalin. Hendaklah engkau ngajari wong yang tidak tahu. Kalau ada yang tak tahu tentang hukum, kita tahu, ajari. Wa irsyadid dhalin, dan membimbing orang yang sesat. Kalau kita tahu pemahaman dia nyimpang, kita luruskan, kita benarkan. Wa tadhkiril ghafilin, dan mengingatkan wong yang lalai. Ingatkan, seperti tadi wong lalai tadi mancing tak tahu waktu, ingatkan, bro, ayo benar-benar mancing terus ni, katik gawe lain apa, ingatkan tak apa-apa. Nyalurkan hobi boleh, tapi kalau sampai ngabiskan waktu terlalu banyak untuk hal yang cuman untuk sekedar nyalur, perlu diingatkan, lalai namanya ni. Boleh kita ingatkan sebagai kawan, ini bentuk kepedulian, ini bentuk sayang. Walaupun kawan yang kita ingatkan itu nganggap itu, takut anin kau ni, ada baru majlis 3 hari kau cakap itu. Nah, itu ujian kita. Yang penting kita mengingatkan. Ini juga bentuk kasih sayang, bukan kita ngasuh baik, lebih baik dari dia, tidak. Bentuk kepedulian kita. Kemudian di sini wahdar antada adzalika qailan. Hati-hati jangan kau meninggalkan 3 hal tadi. Ngajari orang tak tahu, membimbing orang yang sesat, dan mengingatkan orang yang lalai. Wahdar antada adzalika. Hati-hati jangan sampai kau ninggalkan hal itu. Qailan, seraya berkata, innama yu'allim wa yuzakkir man ya'mal bi ilmihi. Yang boleh ngajari, yang boleh ngingatkan hanya wong yang galak ngamalkan ilmunya. Aku ni belum ngamalkan ilmu, belum wong yang ahli di bidang itu. Tak pantas wong cak aku ni nasihati, tak pantas wong cak aku ni ngingatkan, tak pantas wong cak aku ni ngajarkan. Karena aku ni termasuk wong yang belum ngamalkan ilmu, belum baik. Jadi ada wong yang belum baik ngajari wong. Hati-hati Imam Haddad, jangan sampai kita ninggalkan 3 hal tadi dengan alasan karena kita belum pantas. Karena kita merasa belum pantas. Au inni lastu bi ahlin lil irsyad, atau kita mengatakan aku ni bukan wong yang ahli dalam ngenjuk tahu wong, ngingat wong. Di anna min akhlaqil akabir, kan ngingat wong, membimbing wong itu akhlaknya para pembesar-pembesar ulama, solihin. Aku ni siapa? Bukan siapa-siapa, wong yang masih butuh dibimbing. Bukan wong yang pantas untuk membimbing. Ya tidak nyari kita bimbing. Kalau kejingoan, kita tunjuk tahu kalau dia salah. Bukan kita nyari ni anu yang kita bimbing. Tidak. Bukan ahlinya gitu. Kejingoan, tahu kawan kita agak nyimpang, kita bimbing. Iya bagus. Jangan katakan bukan ahlinya kan. Wa hadza kulluhu min talbis iblis. Dan ini semua masuk tipu daya iblis.
Jadi kalau kita beralasan tak galak ngenjuk tahu wong ngajari wong kano ngaso belum ahli, kita hati-hati. Itu bentuk talbis iblis atau talbis syaitan, tipu daya fa inna ta'lim kano ngajar wa tadzkir dan ngingatkan min jumlatil amal bil ilmi. Itu termasuk ngamalkan ilmu. Kita ngajar wong yang dia tahu, ngingatkan wong apa yang dia lalai. Itu masuk kata orang ngamalkan ilmu. Kemudian kita tadi alasan, aku ni bukan termasuk orang yang sudah ngamalkan ilmu. Ngajar ke wong ngamalkan ilmu itu. Nunjuk tahu wong apa yang kita tahu. Wong yang tidak tahu, kita tunjuk tahu apa yang kita tahu. Itu masuk ngamalkan ilmu. Manfaatkan ilmu. Wal akabir, orang-orang besar. Para pembesar, aulia kah itu. Atau orang soleh kah itu. Masaru akabir, tidak menjadi orang besar, tidak menjadi aulia, tidak menjadi ulama, tidak menjadi orang soleh, kecuali itu karena karunia Allah dan mengamalkan ketaatan kepada Allah dan galak membimbing hamba Allah. Kalau kita ngomong, aku ini belum menjadi orang besar untuk membimbing wong. Wong besar itu karena membimbing dikit-dikit itulah akhirnya jadi besar. Kemudian ditunjang juga dengan apa? Usaha memperbaiki kualitas diri. Tapi kalau kita ngomong, aku belum besar, mau membimbing wong, kapan jadi wong besarnya? Kapan nak membimbing wongnya? Jadi wong besar itu dari situlah. Karena kepedulian tadi. Ada orang salah, ditunjuk tahunya. Ada yang menyimpang, berinya petunjuk. Ada yang lalai, diingatkan. Terus dia lakukan. Sembari dia memperbaiki diri, akhirnya dia angkat oleh Allah menjadi aulia. Gagal itu. Wa illam takun ahlan falaysa laka tariqu ila husul ahliya illa fi'il khair. Kalau kau ngatakan aku bukan orang yang pantas untuk ngajari ini, maka ketahuilah engkau tidak akan bisa menjadi orang yang pantas kalau kau tak ngajari. Maka kalau kita tak galak ngajari wong yang tak tahu, karena ngaso tak pantas, maka kita akan tak pernah menjadi orang pantas. Karena jalan untuk menjadi pantas ngajari itulah. Terus ajari, walaupun kita masuk belum ngamalkan, ajari. Lama-lama dengan niat tadi memperbaiki diri dan ngajari wong yang tak tahu, lama-lama kita akan menjadi orang yang pantas untuk ngajari wong. Wa inna masyu'mu, yang jelek itu kalau kita ngaku-ngaku wong baik. Kemudian ngajak wong buat baik, dalam diri ngaku sudah pantas lah, baik lah, hebat. Nah itu tidak boleh. Jadi kalau kita ngasuh belum baik, ngajari wong untuk baik, bagus. Yang jelek itu ngasuh baik, kemudian ngajari wong. Yang lebih buruk lagi ngasuh baik dan ngajari wong, lebih buruk lagi itu. Itu yang jelek. Wa du'a ila ghairil haq, atau yang tidak baik itu kalau kita ngajak wong kepada yang bukan kebenaran, itu yang tidak baik. Jadi intinya kalau kita ada bisikan-bisikan itu, tak lemah anak-anak itu kawan tu. Padahal kita tahu, pengen. Tapi hati kecil kita ngomong, sudahlah, kau tu bukan siapa-siapa. Tak pantas kau tu nak tunjuk tahu orang baik. Kau dewek belum baik. Lawan, tunjuk tahu. Urusan dia ni apa tidak? Itu bentuk kepedulian dan itu tanda kita cinta sama dia. Tanda kita nyayangi dia itu seperti itu. Kemudian kata Imam Haddad, wa alaika bi jabri qulubul munkasirin. Jabar hati tau. Jabar hati, nyenangkan wong. Nyenangkan wong. Wa mulatafati du'afa. Kadang-kadang kita ni dengar wong ngomong tu karena untuk jabar hati dia weh. Karena kalau kita lagi dia tersinggung dengan kita nyimak dia ngomong, senang dia tadi. Merasa diperhatikan. Kadang-kadang kita dengar juga orang ngomong yang diulang-ulang. Kalau kita potong ngomongnya, ini 5 kali kau ngomong macam ini. Akan muat dia terkejut kan, tak lemak-lemak, jadi kita dengarkan. Dan yang perlu diperhatikan, kadang-kadang kalau kita ngalami masa tua, wong tua, mereka tu sering cerita itulah. Besok cerita itu, cerita ini, itu 5 kali, 6 kali gitu, itulah ceritanya. Padahal gitu, dengar sudah berapa kali-kali. Jangan kita ngomong, sudah cerita ini, motong, tak boleh. Wong tua, apa lagi? Dengarkan, walaupun 1000 kali kita dengarkan. Dalam taklim juga, kalau dengar cerita 3 kali, bahkan kita lebih tahu alur ceritanya daripada nyampaikan. Kemudian kita, oh bukan je itu cerita itu, namun subjeknya bukan itu. Jangan, dengar dulu. Kalau memang ada yang salah, diluruskan dengan cara-caranya. Ada seorang ulama pernah dengar hadis dari junior. Kata dia, akulah dengar hadis ini dari sebelum dia lahir. Tapi pas dia nyampaikan, aku dengar.
Jabar hotir. Jaga perasaan istilahnya. Sebab kalau ngomong, "Oi, ini dek kau belum lahir lah dengar aku." Yang ngajar pula. Dengarnya, padahal kata ulama tadi, aku sudah tahu hadis ini dari sebelum dia lahir. Tapi sengaja tidak dipotong, sengaja tidak di stop, jabar hoti, nyaga perasaan. Tapi jabar hoti tidak boleh untuk maksiat. Kawan ngomongi wong tak lemak, anak dengar dia, nah tak kata cerita itu, tinggalkan harus. Kalau kawan ngomongi wong panjang lebar kan, ditanya ngapa kau dengarkan? Dosa riba itu. Tak lemak, sian. Kalau tak dengarkan dia mana? Jadi untuk jabar hoti itu dia dosa, tak boleh untuk maksiat. Tak boleh tu. Jadi dianjurkan jabar hotir ini. Nyago perasaan. Ada orang yang tak baca je ini. Nyago perasaan tu belak-belakan. Kendak-kendaan dia. Tidak peduli dengan mana perasaan orang saat dia ngomong. Makanya bentuk nyago perasaan orang itu. Ini contoh contoh. Jangan ngomong, jangan bertanya kapan nikah tu, jangan. Kepada orang yang sudah lama nyari tak dapat, jangan kapan nikah, jangan. Contoh anak ni bukan nyenggung kamu. Contoh, jangan. Kapan nikah? Dan juga jangan bertanya kepada orang yang lama nikah, anak lah berapa? Ngapa nak nanya anak orang tu? Kadang kan kita kepo itu kan. Kita tahu kawan kita lah 5 tahun nikah. Kepo pengen tahu tak tahu dia punya anak belum. Nanya, punya anak belum. Nah kalau dia belum punya, oh itu tahu lah perasaannya. Nak nyawa apa mana? Akhirnya doa ke jadi dia. Sebab kalau punya anak pasti ngomong, alhamdulillah 3. Semangat nyawanya. Kalau belum, agak ragu. Minimal dia ngomong, tolong doa ke belum dapat. Tapi hatinya itu, itu ngasuhkan siapa yang sudah pernah ngalami. Apalagi kalau dia kawinnya bareng kali 8 hol kan. Tahu-tahu yang 7 hamil kalau istrinya dia belum. Oh itu lain lagi perasaan tuh. Beda lagi itu. Ada yang guncang di hatinya. Benar ini. Siapa yang pernah ngalami tahu itu. Nah kalau kita sebagai suami laki-laki ditanya itu tak pulak lah terasa tu. Yang lebih terasa betinonya. Kalau ditanya oleh kawannya, lebih terasa kalau betino. Karena perasaan betino lebih halus. Kalau ditanya oleh kawannya, lah berapa bulan? Tengok perut lah gemuk kan? Padahal gemuk tu baik makan. Nak nyawabnya tu gugup, perasaannya tu hancur. Hancur. Hatinya tu hancur. Dengar pertanyaan, sudah hamil belum? Apalagi dibandingkan, wah sebulan cepatnya no, wah tokcek, wah gitu. Apa nak ngurus si tokcek takdir kalau itu tu. Kau ni lama nian. Oh apa? Nak kata perasaan tadi nah. Ini nak kata perasaan. Itu no, padahal kau duluan kawin, dia tu belakangan. 2 bulan habis kau, dia duluan. Kau ini dah hebat. Wah lang kelemak mulut, oh gitu. Nah ini harus pacak kita jaga perasaan wong. Kadang-kadang selamat baru ngelahirkan dia. Ini normal apa sesar? Sesar. Oh belum jadi ibu sesar. Alah kelemaknya. Belum jadi ibu, tak terasa ngelahirkan anak kalau sesar tu cuma dibelah, dibius pula. Oh kalau ngelahirkan normal terasa nian, berjuang hidup mati. Ngandung 9 bulan tak apa juga dah. Bukan tiba-tiba anak besar sesar tak terasa nian. 9 bulan beratnya itu nah. Yang muntah, tak? Ngidam. Oh itu hebat-hebat kalau. Tiba-tiba gara-gara sesar ngomong, belum jadi ibu kau. Wah, itu kadang ucapan-ucapan yang tak nyaga perasaan. Tak perlu. Di antara yang tak perlu nanya umur tak perlu itu. Tak terlalu perlu. Berapa umur kau ni? 30. Ada pertanyaan tambahan? Kawin belum? Nah, itu yang sakit gitu. Kawin belum? Belum. Doa ke Nah, kan dah lemak kan? Nak ngomong umur ini malu kayak ketuaan. Kalau kita nyebut umur kita kecil, dia anggap kecil. Kalau tuan, jadi serba salah. Makanya kata ulama di antara hal-hal yang tak perlu kita tanya itu, ya pertanyaan yang kalau kita tanyakan membuat wongnya malu untuk menjawab.
Nah itu jangan. Apalagi kalau urusan ibadat. Puasa dah hari ni. Ngapalah nak tanya tu. Puasa dah hari ni. Kan puasa sunat misalnya kan? Nah kau kalau tak puasa kayak ujinya gitu ni, tak banyak ibadat dia dah. Ngomong puasa mudi ke? Kalau memang puasa nak ngomong puasa takut riak ni sebab salah kan? Tak perlu tanyalah. Tak perlu tanya yang cak itu tu. Oh nak tanya kau ban tak? Meli pancing pacak istilahnya kan. Tak perlu. Kalau dia korban segala dia. Jadi pertanyaan banyak tak perlu itu tak usah ditanyakan. Paham jadi? Itu semua kita lakukan untuk apa? Jabar khotir, nyaga perasaan supaya tak nyakit di perasaan. Nah, wong yang nyaga perasaan dan nahan mulutnya untuk mengucapkan sesuatu yang bisa nyakit di perasaan yang dengar, itu luar biasa. Allah jaga juga perasaannya. Kalau dia lagi sedih, Allah hibur dia. Itu jabar khotir tadi. Hal-hal yang seperti ini banyak nilai pahalanya, tapi kita kadang-kadang lalai darinya. Kalau tengok ada kawan sedih, jabar khotir dia dengan cara menghibur. Jabar khotir juga. Kalau dia punya masalah, kita hibur. Bawa ajak dia ketawa. Tengok kawan lagi sumpuk, ajak lesu-lesu terus. Karena ada masalah rumah, masalah ekonomi, masalah lain-lain. Kadang katik masalah tiba-tiba sumpuk dewek, kadang ada yang cak itu. Biasanya kalau tiba-tiba sumpuk itu karena kita niat buat dosa tapi kita tak jadi buat dosa. Nah Allah hukum dengan sumpuk. Berniat pengen buat dosa, kita batalkan. Mungkin karena teringat itu dosa, atau karena kesempatan tak mendukung. Nah hukumannya itu tadi sumpuk yang tak tahu sebabnya apa. Buntu tidak. Senang be, tapi ngapa sumpuk? Tak lemak-lemak bahasa ni. Itu kata ulama akibat dosa yang tak kita gawikan. Bayangkan kalau kita gawikan. Nah, tengok kawan gitu, kayaknya murung nian, pakai dah pancing dia supaya ketawa. Ucapkan kalimat-kalimat yang bisa membuat dia itu senang. Nabi SAW pernah murung karena problem rumah tangga. Karena istri-istri beliau minta jatah uang belanja lebih. Dan Nabi tidak bisa nyanggupi, bukan karena Nabi tidak mampu, karena Nabi nak ngajarkan hidup sederhana kepada istri beliau. Jadi membuat Nabi murung. Sayyidina Umar yang dengar ini bersumpah, demi Allah, aku akan mengucapkan kalimat yang akan membuat Nabi tertawa. Tujuan untuk ibu. Itu mui Nabi SAW. Kemudian Sayyidina Umar begitu, wahai Rasulullah, mak mana kalau seandainya putri disebutnya nama mertuanya, putri si Fulan minta duit jatah lebih sama aku gocok lehernya, boleh tak? Tahu Nabi. Oh, karena paham beliau masalah Nabi itu juga. Dan Nabi tak pernah berlaku kasar sama istri. Saya namanya sengaja, cuma nak mancing Nabi tahu. Pengen tengok senyum Nabi yang lagi murung. Kalau ada istriku, maksudnya putri si Fulan minta jatah duit lebih, duit banjo, padahal cukup itu, kemudian ku gocok kayaknya, boleh tak? Tahu Nabi SAW. Lehernya tahu Nabi SAW. Saya nama memang bukan sengaja nak gocok, dah. Cuman tadi supaya Nabi kita tahu, boleh. Tahu Nabi SAW menghibur. Jadi kita menghibur kawan kita tadi dengan cara-cara yang benar, tapi jangan Nabi bohong, ya, ngudi kan. Itu tadi tak dibenarkan. Nah itu semua kita lakukan tahu jabar khotir, menyenangkan hati yang sedang hancur perasaannya. Nah itu semuanya luar biasa di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki sifat rahmat terhadap sesama dan sifat ra'fa terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala isi hati kita dengan sifat rahmat, dan semoga kita tidak pernah nyakit di perasaan orang, insyaallah, baik dengan ucapan, tindakan dan perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan pernyataan yang hadad tentang mulatafat du'afa, bersikap lembut terhadap orang-orang yang lemah. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sayyidi